Halo, selamat malam sahabat RPK dimanapun Anda berada. Baik yang mendengarkan hanya melalui audio atau juga melalui tayangan YouTube. Semoga Anda semua berada di dalam keadaan yang sehat, senantiasa bersukacita, semangat dan berpengharapan. Tidak terasa ya, hari ini atau kita sudah memasuki bulan Desember, bulan penutup dari tahun 2023. Semoga Anda juga sudah menyempurnakan resolusi Anda mungkin, apakah sudah terpenuhi semua atau belum, atau masih berjuang untuk menggenapi target-target Anda di tahun 2023 ini. Semoga nanti pada tanggal 31 ini ya sudah terpenuhi. Nah, tapi malam hari ini saya tidak akan berbincang tentang resolusi tentu saja, tapi saya mau mengingatkan kepada sahabat RPK bahwa 2 bulan lagi kita akan nyoblos ya. Kita akan memilih calon pemimpin kita, baik itu presiden, wakil presiden, dan juga anggota DPR RI, DPRD, dan juga DPD. 14 Februari itu tidak terasa ya, dan saat ini sudah masuk di masa kampanye. Dan pada malam hari ini saya akan berbincang-bincang, kita akan berdiskusi tentang demokrasi dan digital ya, dikaitkan tentu saja di pemilu 2024. Dan saya tentu saja tidak sendirian, saya ditemani malam hari ini dengan Pendeta Albertus Pati. Hai Bung Berti. Halo Mbak Tina, apa kabar? Kayaknya lagi nggak Iya, fit ya, lagi kurang fit, lagi agak batuk. agak batuk, pilek Ya, gitu ya. Semoga ini cepat karena sembuh. batuk pilek kurang tidur, bukan karena COVID kok. Oh iya, Ya, kalau COVID tentu saja Pak Pati tidak bersama dengan saya di sini ya. Jangan-jangan kita akan melakukan conference call gitu. ya, Ya, semoga cepat sembuh ya Pak Pati, dan bagi Anda semua juga yang mungkin sedang sakit, sedang tidak enak badan, semoga Anda juga diberikan kesehatan dan dipulihkan oleh Tuhan ya. Bung Berti, walaupun sedang sakit tapi tetap semangat dong. Kita mau bincang-bincang tentang demokrasi dan kaitannya dengan digital ya. ya, Seperti yang sahabat RPK tahu juga, kita sedang dalam masa-masa kampanye. Kita akan menghadapi pemilihan umum dan sudah banyak sekali para tim ses dari 3 paslon kita, para caleg gitu ya, yang memenuhi kanal-kanal medsos kita, sehingga malam hari ini kami bersepakat untuk mengambil tema demokrasi dan digital teknologi. Dan Anda yang mendengarkan kami bisa juga berpartisipasi melalui telepon di 021 8043 kali, atau di WhatsApp saja ke 0815180043 kali. Saya ulangi ya, Anda bisa menelpon ke 021 8043 kali, atau WhatsApp saja di 0815180043 kali. Dan acara ini difasilitasi oleh Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Barat. Sahabat RPK, demokrasi kita itu sedang hangat-hangatnya ya Bung Berti ya. ya. Dan dengan era digital saat ini tentu saja terasa sekali bedanya antara pemilu 2019 dengan 2024. Di mana kalau sekarang itu semuanya menggunakan media sosial untuk berkampanye, untuk memperkenalkan dirinya, memperkenalkan programnya dan lain sebagainya. Dan di dalam konteks ini
pasti akan ada sisi negatif dan positifnya ya. Tapi sebelum ke situ, apakah hanya Indonesia atau negara mana saja yang menurut Bung Berti menggunakan medsos di dalam pemilunya? Iya, semua negara ya, karena yang namanya revolusi teknologi digital itu kan mendunia ya. Hmm, Jadi dan dia menguasai seluruh bidang kehidupan. Dia menguasai bidang teknologi digital dibutuhkan di dalam persoalan pendidikan, di dalam persoalan apa namanya bisnis, hmm, di ibadah juga menggunakan, di dalam politik digunakan. Hampir tidak ada di dalam kehidupan dunia ini yang tidak lagi menggunakan teknologi digital. oke. Jadi ini gejala dunia. Jadi oleh karena itu memang seluruh dunia negara manapun sekarang menggunakan teknologi digital ya. Hmm, Di Amerika Serikat dulu Obama bahkan sudah menggunakan teknologi digital untuk memenangkan suara anak muda. hmm, Jadi Obama ada sudah sekian apa namanya puluh tahun yang lalu ya. hmm, Obama itu memanfaatkan betul dan dia akhirnya popularitasnya sangat tinggi. hmm, Padahal dia waktu itu orang agak pesimis dengan peluang dia karena dia orang kulit hitam. betul. Tetapi Obama berhasil meyakinkan orang Amerika, terutama anak-anak muda untuk memilih dia. Filipina juga kemarin ketika pemilu kemarin dia sangat-sangat menggunakan teknologi digital itu, Hmm, terutama semua menggunakan, tetapi gimana siapa yang punya apa ya penasehatnya itu yang mampu memanfaatkan dengan baik aja, yang membuatnya dia menjadi pemenang. iya. Jadi ini sebetulnya adu kecerdasan penasehat-penasehat Para tim ses inilah tim ya. ses teknologi digitalnya, kan Iya, gitu ya. iya, Tapi semuanya menggunakan, betul. baik untuk yang baik maupun untuk yang kurang baik. Hmm. Eh, adakah yang pernah menyalahgunakannya? Oh banyak. Contoh. Misalnya eh, Rusia itu Rusia itu menggunakan teknologi digital untuk mempengaruhi eh, apa namanya pemilihan umum di Amerika Serikat. Dia sangat mendukung Trump. Mhm, Dia berharap Trump terpilih. Oleh karena itu Rusia banyak membantu Trump dan menyudutkan si Hillary Clinton mhm. dan berhasil Trump akhirnya jadi presiden. Apalagi di sisi lain rakyat Amerika Serikat tuh seperti pede aja ya, udahlah nggak usah Ya, milih lah ya, toh orang nanti pasti Hillary lah ya yang menang gitu ya. orang nggak pernah berpikir bahwa Trump akan menang Hillary karena di dalam kelihatan dari elektabilitasnya sampai 2 minggu terakhir sangat tinggi. Mm-mm. Jadi tapi apa oleh karena permainan dari apa teknologi digital Mm-mm. akhirnya Hillary kalah di detik-detik terakhir lah kira-kira gitu. Mhm. Kalau di Cina lain lagi. Kayak gimana tuh? Di Cina itu mereka mengontrol teknologi digital. Jadi Oke. orang betul-betul nggak ada Google di sana. Hmm. Dia punya Google-nya sendiri. Ya, Sehingga bisa dikontrol ya. betul. Dia bisa dikontrol. Jadi oleh karena itu masyarakat Cina itu nggak punya kebebasan seperti kita karena apa? Teknologi digitalnya itu bisa dikontrol oleh pemerintah. Semua milik dari pemerintah Cina. Dia nggak bisa kayak kita Google atau apa pakai WA, dia punya WA-nya sendiri. Iya. Gitu ya, WeChat atau namanya kan gitu ya. Mm-mm. Jadi itu Cina. Kalau Burma menggunakan teknologi digital itu untuk secara kasar menjelek-jelekan Rohingya dan suku Karen misalnya. Mhm. Jadi masyarakat Burma yang Buddha itu Mhm. kebanyakan membenci banget suku Karen Mhm. dan suku Rohingya yang Islam ya. Ya. Itu dipengaruhi oleh apa teknologi digital ya yang memanas-manasi dengan segala macamnya itu. Ya. Dan Mesir dulu
negara-negara Timur Tengah dulu ada yang namanya Arab Spring ya. Mhm. Itu ketika mereka mau lakukan gerakan Arab Spring untuk lakukan demokratisasi di Timur Tengah, Mhm. itu gerakannya melalui teknologi digital ini. Dia bisa ngumpulin orang banyak kan gitu. Yuk kita ngumpul yuk, semuanya ngumpul rame-rame kan gitu ya. Karena itu dia begitu ini kemudian orang forward sana sini, orang bisa berkumpul bisa jutaan orang Mhm. kan gitu ya. Itu spreadnya cepat sekali kan gitu. Pengaruhnya besar sehingga memang terjadi yang namanya Arab Spring ya, proses demokratisasi di Timur Tengah, menumbangkan beberapa pemimpin pemerintahan, meskipun toh Arab Spring tuh akhirnya gagal juga ya. Tapi toh masyarakat bisa berkumpul oleh karena kekuatan dari teknologi digital itu. Ya. Jadi gitu kira-kira hampir semua negara, Indonesia juga termasuk yang memainkan teknologi digital ini. Cuman memang persoalannya dia bisa dimainkan untuk yang baik dan maupun untuk yang jelek. Itu yang mau aku tanyakan. Nah, Terutama dalam konteks Indonesia yang sedang hangat-hangatnya, sedang berpesta ya menuju 14 Februari. Nah, nanti saya akan bertanya positif dan negatifnya di mana sih untuk dikaitkan dengan demokrasi di Indonesia. Namun jangan kemana-mana, sahabat RPK, kami akan segera kembali. Shalom. Kasih. Halo sahabat RPK, masih bersama saya Martine Dian dengan Pendeta Albertus Pati. Kami masih berbincang tentang demokrasi dan digital. Apa sih kaitannya? Tentu saja sangat berkaitan ya sahabat RPK ya. Dan bagi Anda yang baru saja join atau Anda mau ikut berpartisipasi, Anda bisa telepon ke 021 8043 kali atau WhatsApp saja ke 0815180043 kali. Bung Berti, seperti PR saya sebelumnya, digital itu bisa negatif, bisa positif, ambigu ya. Dalam kaitannya di demokrasi, kita mau bicara yang enaknya apa yang nggak enaknya dulu nih? Yang enaknya kayaknya ya. Yang enaknya ya? Oke. Yang positifnya apa dulu nih? Positifnya dengan teknologi digital itu adalah kan masyarakat bisa ikut, misalnya satu, mengontrol pemerintah. Dia bisa bisa meminta untuk supaya dia ada transparansi. Semuanya kan digital ya, accountability-nya harus jelas. Karena kita bisa gampang mengakses semua informasi ya. Betul. Dan yang kedua adalah dia juga bisa memberikan masukan-masukan langsung pada pemerintah bahkan dengan teknologi digital ini. Betul. Kan gitu, semuanya bisa ini. Dia bisa ikut memberikan kontribusi apa segala macam kan langsung dengan apa, dan lalu kemudian dia bisa menggerakkan massa secepat kilat. Itu misalnya ada ketidakadilan yang dilakukan pemerintah, misalnya dia bisa tuh gerakan massa untuk Jokowi seperti yang terjadi di Timur Tengah. Itu bisa kumpul semuanya. Jadi itu kan satu gerakan massa yang bisa
cepat sekali ngumpul dengan segala macam untuk bicara apapun ya kan gitu. Kemudian melalui teknologi digital tentu saja dia bisa mempengaruhi nilai-nilai yang baik ya. Memberikan masukan-masukan yang baik yang membangun, yang memperkuat demokrasi misalnya. Itu baik untuk pertemanan, persahabatan itu kan bagus sekali. Atau misalnya kalau yang beberapa kasus ini ada terjadi diskriminasi Betul. atau perbuatan tidak menyenangkan Iya. atau hal-hal yang ada yang dianiaya atau yang Betul. mengalami ketidakadilan diviralkan Betul. langsung diselesaikan oleh Jadi pemerintah kan langsung dikontrol ya. Ini iya kerja enggak betul. kan gitu. Jadi memang teknologi digital itu membuat kita semua seperti ikan yang hidup di dalam akuarium. Iya. Kita semua kelihatan Banyak semuanya. mata yang melihat ya. Betul. Sehingga siapapun yang ada di situ, pemerintah atau apapun, termasuk kita juga, itu orang bisa menyorot kita segala macam melalui blog-blog kita, melalui tulisan-tulisan kita yang bagus, yang jelek. Sehingga kalau seandainya kita menulis yang jelek, itu bisa jadi track record yang jelek sekali untuk kita. Dan terutama untuk orang-orang yang mencari pekerjaan sekarang perusahaan itu yang Betul. dilihat medsos kita loh. Iya, jadi memang oleh karena itu ada banyak hal-hal yang positif sebetulnya yang melalui teknologi digital ini yang memang bisa membangun kita semua karena hubungan kita juga cepat ke kemanapun, ke siapapun. Gitu, kita nggak perlu buang waktu lama-lama lagi. Untuk menggerakkan orang juga cepat, untuk mengontrol pemerintah juga cepat. Gitu ya, semuanya terbuka. Ya, Lebih demokratis sebetulnya seharusnya yang kayak begini. ya. Dan orang lebih mudah saluran untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, Betul. kritikan itu sebenarnya jadi sangat terbuka ya. Ya, Oke. Lalu negatifnya apa nih? negatifnya adalah kalau para politisi termasuk pemerintah misalnya itu atau bahkan masyarakat juga itu menciptakan hoax, misinformasi atau disinformasi ya, yang sengaja dibuat cerita-cerita yang bohong untuk mempengaruhi masyarakat. Gitu ya. Pelintiran. Pelintiran itu yang bahaya sekali, yang dan banyak terutama di tengah-tengah namanya pemilu itu selalu pelintiran, hoax itu banyak sekali ya. Apalagi di dalam teknologi digital yang sekarang, wajah saya bisa muncul dan saya ngomong misalnya mendukung salah satu salah satu paslon. Padahal saya nggak pernah ngomong apa-apa, itu AI. Wow, AI itu lagi Betul. ini ya, lagi booming ya. Betul. Itu jadi Dipakai. wajah saya bisa ada di situ ngomong dengan suara saya. Betul ya, betul. Lalu padahal itu AI. Kan gitu ya. Jadi memang itu bahaya sekali. Yang kemudian yang kedua adalah jeleknya adalah dia itu juga menciptakan kasta-kasta ya. Jadi ada orang yang memang menguasai digital teknologi, ada daerah-daerah yang memang nggak bisa atau orang-orang yang nggak menguasai ini digital teknologi. Padahal zamannya udah zaman digital teknologi ya, sehingga banyak orang yang tidak punya akses ke digital teknologi karena mahal. HP itu kan mahal ya. Ya. Jadi untuk makan aja susah, gimana mau beli HP? Kira-kira gitu. Ya. Nah itu membuat mereka itu tidak punya informasi apapun. Mereka yang tidak punya informasi apapun gampang dipengaruhi macam-macam ya. Terutama di dalam pemilu ini, janji-janji dikasih ini, kasih itu dan sebagainya ya, udah langsung ikut aja. Lalu kemudian hal-hal yang negatif lainnya adalah dia bisa juga digunakan untuk menyudutkan lawan-lawan politik kan. Menyudutkan lawan-lawan politik dengan segala macam cara menggunakan teknologi digital itu. Jadi memang banyak sekali cukup banyak bahaya-bahaya yang muncul melalui teknologi digital ini. Dia bahkan kalau cerita-ceritanya kebohongan dia bisa
di kita misalnya munculnya ITE, undang-undang ITE ya. Mm-mm. Undang-undang ITE yang kita muncul sekarang kan kalau dilihat perhatikan mereka yang menggunakan memanfaatkannya nyaris pejabat semua. Mm. Padahal undang-undang ITE itu kan seharusnya digunakan justru untuk mengontrol para siapapun termasuk para pejabat. Ya. Tapi sekarang digunakan oleh para pejabat untuk menghantam mereka yang mengkritiknya. Mhm. Sehingga melalui undang-undang ITE orang nggak berani lagi. Mm. Ada semacam penindasan juga terhadap masyarakat gitu. Iya, karena jadi seperti kayak ada pasal karet yang akhirnya itu yang Betul. digunakan untuk menghantam, Betul. menyerang atau membuat orang jadi Betul banget. berurusan dengan hukum, Iya. begitu ya? Iya. Iya. Jadi itu yang terjadi sehingga memang kalau hal-hal yang cerita-cerita bohong, hoax, misinformasi atau disinformasi dengan segala macam disampaikan, masyarakat yang tidak kritis itu bisa termakan, terpecah belah dengan segala macam oleh karena berita-berita bohong itu. Kan gitu ya. Makanya tuh istilahnya sekarang ya Bung Berti ya, bukan mulutmu harimaumu, tapi jempolmu harimaumu. Nah, jempolmu harimau, Iya. betul. Karena kepleset dikit kita bisa kena aja. Betul. Begitu ya. Nah, tapi saya jadi teringat kalau ngomong-ngomong soal hoax, lalu ini yang soal negatifnya dengan berbagai informasi yang kalau orang tidak kritis dia bisa termakan hoax, ya berarti ada sisi positifnya yang bisa kita tambahkan juga Bung Berti Apa itu? soal digital ini ya. Kita bisa melihat track record rekam jejak digital para paslon ini Betul. untuk menggali informasi-informasi apa saja yang sudah pernah mereka lakukan, apa prestasinya atau Betul. ya rekam jejak apa yang sudah mereka lakukan ya, baik itu paslon maupun caleg gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak mau termakan hoax juga, kita juga dengan jempol kita bisa menggali sebanyak-banyaknya informasi tentang mereka gitu. Ya, tentang paslon yang akan berkontestasi ya. Betul, Bisa. betul. Betul. Iya. Jadi dan tentu saja ini sebenarnya sudah banyak juga laman-laman digital yang terpercaya sehingga memang sebelum kita menyebarkannya kita jempol kita juga doyan untuk langsung di forward aja soalnya Bung Berti ya. Itu dia. Jadi memang kita harus kritis pada saat kita mau memforward satu berita, tapi kita juga harus kritis ketika kita membaca satu berita. Jadi karena berita yang ada itu belum tentu benar semuanya, sehingga memang kita perlu kritis, kita harus punya filter yang baik di dalam menyeleksi satu berita, dan kita harus berusaha untuk sungguh-sungguh punya kecerdasan di dalam bermedia, medsos kan gitu. Kalau kita nggak punya kecerdasan seperti itu, hancur kita, nanti kita diadu domba bisa karena yang macam-macam yang namanya isu yang diangkat, bisa isu antar agama misalnya, bisa isu antar etnik, bisa isu yang atau berita-berita yang menutupi berita masa lalu, bisa juga. Misalnya satu contoh, ketika Bombong dari Filipina ya, sudah jadi presiden, itu dulu di Filipina ada yang namanya hari Peringatan People Power. Itu dihapus. Iya, betul. Kan gitu oleh Bombong. Jadi dia ingin menghapus sejarah sebetulnya. Iya. Jadi memang hal-hal seperti itu kan harus diwaspadai ya. Kan gitu. Jadi oleh karena itu siapapun yang memimpin itu kita harus cek betul-betul
apakah dia punya potensi seperti itu. Oke, berarti sebenarnya kita bisa belajar dari Filipina juga ya Oh terkait sangat, belajar ter dari siapapun. dari siapapun betul. Tapi dengan berita terbaru ya, Bongbong mau menghapus Hari Peringatan People Power, sebenarnya Indonesia juga bisa Bisa. belajar, terutama yang pemilih muda nih, Bung Berti ya, pemilih pemula yang tidak mungkin belum mengalami gitu ya. Jadi kalau kata orang Filipina sekarang, orang-orang tua Filipina sekarang bilangnya ke anak-anaknya adalah, ayo sini duduk di sini, belajar sejarahmu. Iya ya. Walaupun udah telat, semoga Indonesia tidak Bis- telat bi- untuk bisa ngebayangin nggak kalau itu terjadi di Filipina lalu kemudian satu saat orang yang terpilih menjadi perdana menteri di Jerman Mhm. itu seorang yang sangat pendukung Hitler, lalu Betul, dia mengubah Hitler yang jadi penjahat perang itu menjadi pahlawan pahlawan. Jerman. Betul, Itu betul. bisa terjadi. Iya, jadi kita juga pernah punya sejarah kelam, seharusnya Ya, pemilih muda harus belajar dari sejarah juga ya. betul. Nah, lalu apa peranan gereja dalam menghadapi demokrasi dan digital ini? Jangan kemana-mana, sahabat RPK, kami segera kembali ya. Jam di studio kami menunjukkan pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. Natal telah tiba. Mari datang dan hadiri KKR Natal GBI Mega Bekasi dan BTC Rayon 18. Dengan tema Kemuliaan bagi Allah, Damai Sejahtera di Bumi. Pada hari Sabtu 16 Desember 2023 jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Bekasi Convention Center lantai 5 Mega Bekasi. Acara ini akan dilayani oleh Pendeta Dr. Andi Markus, serta turut dimeriahkan oleh Ruth Sahanaya dan Maria Sandi. Sekali lagi, pada hari Sabtu 16 Desember 2023 jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Bekasi Convention Center lantai 5 Mega Bekasi. Acara Natal ini untuk kalangan sendiri. Mari ajak seluruh keluarga serta rekan-rekan yang sakit dan berbeban berat untuk rasakan lawatannya. This is 96.3 FM, Balita Kasih. Halo sahabat RPK, masih bersama saya Martine Dian dengan Pendeta Albertus Pati. Kita masih berbincang-bincang tentang demokrasi dan digital menuju pemilu 2024. Bagi Anda yang baru saja join, hai, Anda bisa juga berpartisipasi loh. Anda bisa telepon ke 021-8043 kali atau WhatsApp saja ke 0815180043 kali. Nah, menarik juga ya, dari tadi perbincangan kita mesti belajar dari sejarah, negatif, positifnya. Nah, kalau untuk demokrasi dan digital ini, ada nggak apa harusnya peranan gereja di sini? Jadi gereja itu peranannya adalah menjaga supaya pertama negara ini, bangsa dan negara ini tetap damai, ya tetap Ya. damai. Supaya pemilu itu juga berlangsung dalam damai. Kedua adalah tetapi dia juga harus menjaga supaya pemilu itu berlangsung secara jujur, secara adil, transparan, ya, Ya, tidak dengan kebohongan-kebohongan. betul. Oleh karena itu tugas gereja menjaga supaya bangsa ini tetap utuh, supaya proses demokrasi itu berjalan dengan baik. Itu mengawalnya, karena kalau gereja dan organisasi keagamaan lain gagal untuk mengawal demokrasi kita, yang hancur kita sendiri. Betul. Di demokrasi itu kan sama seperti rumah kita sendiri.
ketika dia dihancurkan, kita sendiri akan menderita di dalamnya. Iya, iya. Jadi tugas gereja adalah bagaimana menjaga, tentu saja bersama-sama dengan komunitas agama lainnya, supaya proses-proses pemilu itu berlangsung dalam damai, dalam jujur, adil, transparan, terbuka, kan gitu ya. Dan betul-betul demokratis. Ini yang penting, termasuk di dalamnya menjaga supaya efek dari digital teknologi ini tidak menghancurkan kita. Oleh karena itu gereja maupun masyarakat secara umum harus meminta supaya ada semacam hukum yang cukup kuat untuk mengantisipasi penyalahgunaan digital teknologi. Misalnya yang memecah belah, yang menghancurkan dan sebagainya, itu mestinya tegas supaya memang hukum itu tegas untuk siapapun yang mengadu domba antar agama, antar etnik, siapapun yang menciptakan cerita-cerita kebohongan yang membuat pemilu yang mestinya jadi pesta demokrasi itu malah menjadi arena peperangan, itu lebih baik langsung ditangkap aja misalnya. Jadi oleh karena itu siapapun yang juga tentang kebohongan itu lebih baik tegas, hukum harus tegas, karena yang dijaga adalah bangsa yang 270 juta ini ya, dan masa depan kita selanjutnya. Ya. Lalu kemudian gereja harus juga melakukan semacam pembinaan kepada para anggota jemaatnya, terutama para pemuda. Karena kebanyakan yang pengguna dari media sosial ini adalah teknologi digital ini kaum muda. Yang tua itu kan pakainya cuma untuk telepon doang, paling WA. Iya. Di luar itu kan Iya, anak muda betul. yang pakai dalam segala hal ya, Ya. memanfaatkan dengan segala hal. Jadi Betul. mereka harus dididik supaya bisa membaca dengan kritis, mengirim juga dengan kritis, dan dengan secara positif, berita-berita yang positif, bukan berita-berita yang bisa mengganggu kohesi sosial bangsa ini. Jadi oleh karena itu gereja harus melihat ini sebagai tantangan besar, karena ini kita memasuki satu era baru ya, revolusi teknologi digital, di mana banyak hal yang berubah sekali. Cara kita bekerja berubah, cara kita hidup berubah, cara kita berelasi berubah, cara kita belajar berubah, cara kita beribadah berubah. Seluruh kehidupan kita total berubah, bahkan kita menjadi manusia setengah teknologi. Kita sekarang nyaris impossible keluar tanpa HP, karena kita bayar apa-apa di HP, ya, membayar segala macam di HP dan segala macam ya. Ya, karena tidak untuk berkomunikasi aja. Tidak hanya berkomunikasi, kita bayar. Saya waktu dari Australia, saya harus ketika masuk ke satu restoran, saya harus tanya dulu dia terima duit cash nggak. Banyak kan mereka pakainya udah uang ini digital, dia udah nggak terima cash lagi. Dan Indonesia mungkin dalam jangka pendek lagi udah ke situ. Iya, betul. Orang tidak lagi gunakan uang cash. Iya. Nah kayak gini-gini kan perubahan yang sangat dahsyat itu pada satu sisi menguntungkan karena dia membuat orang senang, kan cepat, semuanya cepat, kita berhubungan dengan cepat. Tapi sisi lain banyak orang yang nggak bisa ngikutin, tuh frustrasi sekali karena pekerjaan berubah total. Iya. Dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Sehingga memang banyak yang frustrasi dan bunuh diri. Nah gereja kalau lihat kayak begitu, gereja tuh kan harus mempersiapkan bukan saja anak-anak muda di dalam rangka mempersiapkan diri memasuki pemilu 2024 dan menjaga supaya demokrasi tetap terjaga. Bahkan untuk jangka panjang gereja harus mempersiapkan anak muda untuk betul-betul bisa hidup dan mampu merespon secara positif dunia teknologi digital ini. Kalau enggak mereka ketinggalan sekali. Iya, apalagi tahun 2045 itu Indonesia masuk ke bonus demografi loh. Iya, kalau Indonesia masih ada ya.
Waduh, serem amat ini bukan nubuat ya Pak Pendeta ya, jangan dong. Ya, jadi artinya kalau kalau gini, kalau politisi kita itu masih memikirkan diri sendiri, kalau politisi kita nggak memikirkan gini, politik itu berpikir untuk kepentingan semua. Sepakat. Tapi kalau para politisi kita berpikir untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya, Indonesia nggak akan sampai di 2045, gitu. Jadi oleh karena itu, ini kan sebagai pengingat aja. Iya, iya. Apa namanya? Kalau para politisi bisa menggunakan segala cara untuk meraih kekuasaan, Indonesia nggak sampai 2045, kita udah saling berkelahi di antara kita. Dan udah pecah. Betul. Jadi oleh karena itu memang setiap orang ketika masuk politik harus tahu bahwa orang yang berpolitik bukan berpikir untuk diri sendiri, tapi berpikir untuk lebih beyond dirinya dan beyond kelompoknya untuk kebaikan semua. Jadi itu yang sebabnya saya bilang kalau kita begini-begini nih, situasi mau pemilu jadi tegang, ini kita justru mengarah ke hal-hal yang tidak baik sekali. Jangan salah, Indonesia itu negara yang paling plural di seluruh dunia. Jadi kita bisa cepat sekali terjadi macam-macam di sini. Iya. Kan gitu ya. Oleh karena itu siapapun pemimpin politiknya dia harus benar sadar bahwa kalau sampai mereka salah mengambil sikap dan keputusan secara terutama tidak bertanggung jawab, hancur semuanya ini. Dan di sini diperlukanlah peranan gereja atau institusi agama untuk menjaga bahwa Indonesia ini tetap dan itu saya bilang berdiri, pembukaan tugas gereja dan tugas agama-agama yang lain adalah menjaga supaya pemilu itu berlangsung dalam damai, tetapi demokratis dalam pengertian jujur, adil, transparan, kan gitu ya. Kalau yang terjadi adalah tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, ada penindasan, misalnya kita udah mencoreng demokrasi kita dan bangsa kita bisa hancur. Tapi kalau menurut Bung Berti ya, kalau untuk saat ini tuh gereja atau institusi agama yang ada gitu ya, itu sudah sejauh mana peranannya terhadap demokrasi ini? Rasanya gereja pada satu sisi kalau dilihat gini, kalau yang namanya politik itu ada yang high politik dan low politik ya. Oke. Kalau di dalam high politik itu ikut dalam kebijakan, ngirim politisi dan sebagainya. Mungkin gereja nggak ada di situ. Tetapi secara low politik misalnya memperkuat kohesi sosial dengan umat beragama lain, membantu daerah-daerah miskin, itu juga bagian dari politik sebetulnya ya. Gereja cukup maksudnya boleh dikatakan cukup oke, meskipun mestinya dia harus bisa lebih maksimal lagi, karena misalnya daerah-daerah miskin di Indonesia itu kebanyakan justru mayoritas Kristen, kantong Kristen justru ya. Indonesia Timur terutama Betul. ya, Papua, NTT ya. Dan sementara sebaliknya gereja-gereja di kota-kota besar itu kan kayaknya luar biasa. Ya, ironis ya. Jadi kita belum, meskipun kita sudah bekerja tapi kita belum maksimal, masih kasih remah-remah aja pada orang-orang yang miskin. Kita belum sungguh-sungguh memberi diri untuk melayani. Begitu kira-kira. Pantas dulu Bung Berti seringkali bukan komplain. Saya ingat banget dulu Bung Berti itu selalu kalau misalnya ada orang ya yang mau mencari donasi, begitu ditanya untuk apa, untuk membangun gereja gitu ya, membangun gedung gereja, Bung Berti cukup keras bersuara karena saat ini bukan gedungnya tapi harusnya SDM-nya. Orangnya. Ya, orangnya yang harus diberdayakan ya, yang ditingkatkan kompetensinya. Dan oke, bicara tentang gereja dan bicara tentang tadi kita sudah nyerempet soal pemuda, nanti saya akan bertanya tentang
peranan pemuda di dalam demokrasi dan digital ini ya Bung Berti ya. Tapi sebelumnya kita bisa jawab dulu nih ya, ada WhatsApp yang masuk dari 085886 sekian-sekian. Mengapa atau ada apa ketiga paslon baik capres dan cawapresnya semuanya beragama Islam dan itu terjadi sejak pemilu dahulu hingga sekarang? Makasih dari Pak Beret. Maaf kalau ada salah penyebutannya, Ciganjur. Ada apa Bung Berti? Yang nggak ada apa-apa. Yang pertama adalah karena mayoritas orang Indonesia orang Islam. Ya. Sehingga memang kalau orang memilih yang seagama kan biasanya begitulah, kira-kira gitu ya. Ya. Punya nilai jual tinggi, meskipun itu juga seharusnya nggak begitu. Tetapi yang kedua adalah bahwa itu kan jelas nggak soal dia agamanya apa. Yang penting adalah apakah dia seorang nasionalis tulen. Apakah dia itu menjadi orang yang ketika memerintah berpikir untuk semua. Kan kita nggak usah pusing dengan apa agamanya. Iya. Kalau dia agamanya Kristen juga, dia cuma mikirin orang Kristennya atau memikirkan dirinya sendiri, Ini salah juga. nggak ada gunanya. Iya. Jadi bukan lihat apa agamanya, apa identitasnya, tapi bagaimana cara dia kerja. Apakah dia betul seorang nasionalis, seorang yang betul-betul berbakti untuk bangsa dan negara, tidak diskriminatif, itu jauh lebih penting daripada identitas. Ya. Bagaimana rekam jejak digital, Betul. rekam jejak prestasinya Iya, iya. gitu ya. Ya. Iya, oke. Jadi jangan dilihat agamanya, status sosialnya, etnisnya, tapi lihatlah apakah dia berintegritas, prestasinya, Iya, programnya, betul. dan Itu tandanya kenapa nggak ada orang Kristennya, karena orang Kristennya belum ada yang punya itu prestasi baik, ya, kan gitu. iya. Sedikit jadi harus menonjol sebenarnya ya, tapi ternyata tidak semenonjol itu ya. Ya. Ya, Bung Berti, nanti kita bicara tentang peranan pemuda ya, mengingat Siap. pemuda ini 52% pemilih muda yang akan ikut menjadi di pemilu nanti. Jangan kemana-mana sahabat RPK, kami akan segera kembali. Shalom, hadirilah perayaan KKR Natal GBI HMJ, Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Pada hari Sabtu 16 Desember 2023, pukul 5 sore, yang akan dilayani oleh Gembala Jemaat GBI HMJ, Pastor Helmi Janto. Lokasi bertempat di Avenzel Hotel and Convention, Jalan Raya Keranggan, Cibubur. Jangan lupa, tanggal 16 Desember 2023, jam 5 sore, dengan lokasi di Avenzel Hotel and Convention, Jalan Raya Keranggan, Cibubur. Acara ini akan dimeriahkan oleh orkestra, perkusi, tim Praise and Worship GBI HMJ. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di Instagram @GBI HMJ. Acara Natal ini untuk kalangan sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Halo sahabat RPK, kembali lagi bersama saya Martine Dian dan Pendeta Albertus Pati. Kami di dalam talk show 15 menit terakhir ya, masih berbincang-bincang seputar demokrasi dan digital gitu ya. Dan Anda yang masih mau berpartisipasi, Anda bisa telepon ke 021 8043 kali atau WhatsApp di 0815 180043 kali. Kita sudah bicara soal demokrasi, kita sudah bicara soal negara-negara mana, kita sudah bicara tentang peranan gereja, dan kali ini peranan pemuda. Karena angkanya cukup fantastis, dari 204 juta ada 106 juta pemilih muda. Artinya dari umur 17 sampai 40 tahun. Ya betul. Itu mereka dikategorikan pemilih muda. Ya. Bagaimana Bung Berti melihat? Milenial dan Z ya.
Yes. Ya, apa namanya? Pertama, memang mereka adalah menunjukkan bahwa pemilu ini pemilunya kaum muda. Ya. Pemilunya kaum muda dalam pengertian bahwa mayoritas pemilih adalah kaum muda. Ya. Seharusnya kaum muda ini mesti sungguh-sungguh berpikir sangat kritis dan cerdas dalam memilih. Mhm. Karena bila mereka salah memilih, Mhm. masa depan mereka yang ke depan yang hancur sebetulnya. Mhm. Mereka nggak punya masa depan ya, paling Mhm. tidak bisa kacau balau lah, kan gitu. Mhm. Makin lambat mungkin kemajuan kita sebagai bangsa. Mhm. Jadi oleh karena itu para pemuda ini justru harus betul-betul mesti punya daya kritis, karena disinilah mereka ada di at the crossroad, di persimpangan. Mhm. Mereka harus memilih betul-betul yang ini. Oleh karena itu mereka harus mempertimbangkan, mesti banyak diskusi-diskusi supaya pilihan mereka betul-betul bukan karena pilihan yang emosional, Mhm. ya, bukan karena emosional karena dia satu agama atau emosional karena apa namanya dia apa namanya apapun lah ya. Mhm. Tapi betul-betul memang pilihan yang rasional yang bisa dipertanggungjawabkan karena memikirkan jauh ke depan. Mhm. Nah, di dalam konteks ini, konteks digital teknologi, sebetulnya teknologi digital itu kan teknologinya kaum muda. Ya. Orang tua itu kan paling gunakannya WA. HP-nya itu WA dan telepon. Mhm. Apalagi sih 1-2 orang tua aja yang akan menggunakan banyak hal. Ya. Tetapi banyak kan mereka gunakan HP cuma untuk telepon dengan WA aja, nggak lebih dari itu. Mhm. Kan gitu ya. Anak muda dia dengan HP-nya dia bisa gunakan untuk segala macam hal yang sangat kreatif sekali. Ini makanannya mereka ya. Makanan mereka sehari-hari kan gitu ya. Mereka bisa gunakan untuk apa saja, dan dalam konteks itulah mereka memang mesti menguasai teknologi digital. Pertama adalah penguasaan terhadap teknologi digital. Mhm. Bukan menguasai sekedar medsosnya, menguasai teknologinya. Karena apa? Dalam dunia yang sekarang ini, you tidak menguasai teknologi digital, you tersingkir. Ya. You betul-betul harus apa namanya? Betul-betul harus ikutin updating dengan perkembangan teknologi digital. Mhm. Baik di dalam medsosnya maupun di dalam dunia teknologi digital, dalam bisnis, dalam politik, dalam ekonomi, di dalam perdagangan, dalam apapun. Mhm. Nah, dalam konteks inilah, karena ini dunianya kaum muda bisa menggunakan dan memanfaatkan untuk sesuatu yang baik, Mhm. sesuatu yang positif ya, Mhm. untuk apa namanya kebaikan bangsa ini. Mhm. Nah, ini yang memang mestinya seharusnya yang mesti diingatkan oleh kaum muda ini ya, Mhm. bahwa teknologi digital itu begitu pentingnya, sehingga kalau dia tidak hati-hati dia bisa menghancurkan kita. Mhm. Kan dia ambigu sekali ya. Mhm. Jadi oleh karena itu di dalam konteks pemilu kali ini misalnya saya masih ingat tahun 2019 anak-anak muda ikut mengawasi jalannya pemilu Mhm. dengan teknologi digital mereka. Mhm. Perhitungan suara itu mereka ikutin. Mhm. Sehingga dengan ikut pengawasan itu, Mhm. pemerintah punya, atau misalnya oknum-oknum pemerintah yang mau curang itu kemungkinan curangnya diperkecil. Mhm. Kan gitu. Yang kayak gituan mesti udah tetap ada nih sekarang ini, nanti di dalam rangka pemilu 2024 itu mestinya sudah ada. Mhm. Jadi harus dibuat itu yang untuk mengawasi itu. Ya, waktu ada memang saya ingat banget 2019 saya juga Hanya yang termasuk saya khawatirkan begini. kawal pemilu kalau yang 5 tahun lalu. Iya, tapi ya harus tahu bahwa banyak pemuda yang pinter-pinter dalam teknologi digital juga. Mereka kan sudah terbagi di dalam paslon-paslon. Betul. Mereka pinter, cerdas, menguasai, dan mereka bisa juga memanipulasi. Nah, jadi kalau seandainya para pemuda ini sekedar berpikir jangka pendek,
untuk kemenangan yang bayar, Mm-mm. bangsa ini bakal hancur. Ya, kembali lagi karena berpikir untuk dirinya sendiri, Betul, dapurnya betul, sendiri ya. betul. Oke. Jadi pemuda harus berpikir terutama jauh ke depan, Mhm. sudah sangat jauh ke depan supaya memang bangsa ini nggak hancur kalau dia hanya berpikir untuk kepentingan jangka pendek Mhm. karena dibayar mahal, karena mereka punya keahlian di dalam teknologi digital, Mhm. kita bisa nggak maju dan mereka yang akan jadi korbannya terutama kaum muda ini, Mhm. kan gitu ya. Ya, ya. Semoga sih dengan jumlah yang cukup signifikan, jumlah mereka sebagai pemilih ya, Iya. pemilih di dalam pemilu ini, semoga jumlah mereka tidak dipakai hanya sebagai eh, angka ya, sebagai komoditas saja, Iya. tetapi memang pemuda ini ada Ini berfungsi bukan berdaya bukan gitu. sekedar mereka dipakai sebagai komoditas, tapi bahkan para pemuda-pemuda ini dalam konteks komoditas itu, para pemuda-pemuda ini sekarang kan terpolarisasi juga, Mhm. sudah terbagi tiga. Mhm. Dan mereka yang terbagi tiga itu, mereka juga kecerdasan, kepandaian dalam teknologi digital akan menggunakan segala cara juga untuk supaya memenangkan paslonnya. Mhm. Pecah pemuda kita ini. Kalau kita nggak hati-hati nanti repot. Hanya mereka yang sungguh-sungguh punya berpikir demi kebaikan bangsa ini yang nggak mau masuk di dalam konflik antar para paslon ini. Mereka sungguh-sungguh berpikir sebagai orang yang hanya menjaga supaya negara ini tetap damai, pemilu tetap berlangsung dengan aman, pemilu berlangsung dengan jujur dan adil. Mereka ikut mengawasi supaya birokrat juga tidak terlibat tidak mendukung salah satu paslon manapun, gitu ya. Ada semacam independensi, netralitas dari birokrat maupun dari para elit politik dengan segala macam. Pemuda-pemuda ini yang berpikir waras ini yang mereka yang akan menjaga itu. Nah, kalau di SW Jabar ada itu, Bung Berti. Jadi SW Jabar itu punya GKI ya. GKI, Ya. SW Jabar punya program Ayo Nyoblos, itu yang menggerakkan para orang muda. Ya, ya. GKI. Jadi itu sosialisasi untuk mengajak orang menggunakan hak pilihnya, Ya. terutama ke orang-orang muda, para pemilih muda ya. Jadi dengan posisi netral, berbagai macam pilihan politik mereka, tetapi maksudnya pilihan politik pribadi adanya di dalam TPS, tapi di luar adalah ayo kita menggunakan hak pilihnya menjadi pemilih yang cerdas, menjadi pemilih yang rasional, Ya. pemilih yang asik, karena tagline-nya adalah pemilih Dan yang rasional asik, itu gitu. penting. Jadi Ya. artinya begini, yang rasional berarti kalaupun kita berbeda, kita nggak usah sering berkelahi lah. Betul. Ini kan cuma 5 tahunan ya. Iya. Kan kalau berkaca dari 2019, betapa kita terpolarisasi habis-habisan. Waktu itu bahkan saya dulu di SMA studi di SMA 8, kelompok WA grup saya hampir terpecah belah sampai 3-4. Loh, orang ada yang cerai bahkan Justru suami itu. istri gara-gara gitu. Tapi Jadi jangan nggak usah ikut-ikut kayak gitulah ya. karena yang berkontestasi akhirnya sekarang malah jadi damai. bestie. Malah jadi bestie kan gitu. Iya, jadi jangan baper lah, Ya. hadapilah semuanya ini dengan rasional, Dengan santai-santai dengan aja lah. santai-santai aja, tetapi secara serius kita harus memilih pemimpin kita ya, Bung Berti ya. Betul. Iya, karena ya 5 tahun lagi memang kalau kata Bung Berti bilang kita cross the road ya. Betul. Karena tidak ada petahana, semua adalah pemimpin baru. Jadi kita benar-benar harus hati-hati dalam memilih ya. Betul. Ya, supaya kita tetap siaran dengan nyaman, teleponan nyaman, WhatsAppan nyaman ya. Ngopi dengan nyaman ya. Kalau ada ketidakpuasan kita boleh protes, kita boleh ini, tapi tetap secara rasional dan
terutama kita himbau juga Mhm. untuk para birokrat dan pemerintah kalau ada protes-protes gitu juga hadapi juga secara rasional. Betul. Jadi jangan dengan main sedikit-dikit lapor kan gitu kalau lalu kemudian ditangkap dan sebagainya kan Betul. gitu. Ini kan bagian proses demokrasi ya. Mm-mm. Jadi sedikit-sedikit kalau ada kritik-kritik gitu jadikanlah itu kesempatan kalau ada kritik terhadap pemerintah atau birokrat atau kepolisian, pakailah itu sebagai alat untuk mengintrospeksi diri, bukan Iya. kemudian nangkep-nangkepin. Itu kan menciptakan politik ketakutan. Iya. Politik Iya. itu harus dalam suasana bebas. Ya, ya. Oke, jadi jangan pemilihnya aja yang baper, tapi jangan meminta masyarakat yang nggak baper, tapi dari pemerintahnya juga jangan Pemerintah dan baper ya. birokrat serta Dan aparat. birokrat, aparat juga jangan baper. Kita berpesta bersama lah ya. Betul. Pilihan kita biarlah di TPS ya, Bung Berti Betul, ya. betul. Ya, toh masih ada 2 bulan lagi untuk Iya. menentukan pilihan kita. Kita lihat saja program-program para paslon dan caleg kita. Setuju. Terima kasih Bung Berti Sama-sama. atas membagi wawasannya. Seperti biasa saya jadi tambah pinter ini tiap lagi abis ngobrol-ngobrol di talk show hari Rabu ini ya. Dan saya harap itu juga yang dirasakan oleh para sahabat RPK. Dan kita akan ketemu lagi bulan depan, tentu saja topiknya nggak bakal jauh dari pemilu, tapi tentang apa kita tunggu bulan depan ya. Sampai jumpa, selamat berkarya, selamat terus searching pemilih Anda, karena nanti Anda akan menentukan pilihannya di tanggal 14 Februari 2024. Selamat memilih, selamat berkarya, selamat malam, Tuhan memberkati. Dadah! Jam di studio kami menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ayo ramaikan acara Grebek Pasar RPKFM bersama Caplang yang akan hadir di Pasar Koja, Jakarta Utara pada tanggal 18 November 2023. Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur tanggal 22 November 2023. Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tanggal 25 November 2023. Pasar Tomang, Jakarta Barat tanggal 2 Desember 2023. Dan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur pada tanggal 9 Desember 2023. Dapatkan harga khusus di Grebek Pasar RPKFM bersama Caplang. Halo sahabat RPK, gereja kamu mau bikin ibadah dan perayaan Natal atau Tahun Baru? Yakin cuma pakai sosmed bisa nambah yang bakal hadir nanti? Pasti kurang lah ya. Hubungi aja marketing RPK di nomor 021 800 8996. Sekali lagi, hubungi marketing RPK di nomor 021 800 8996. Sekarang juga ya, pasti acara ibadah dan perayaannya makin meriah. Udah, satut-satut aja. Jakarta 96.3 RPK FM. Terima kasih. Anda masih setia bersama kami di 96,3 RPK FM Jakarta. Siaran kami juga bisa didengarkan melalui audio streaming di www.radiopitakasih.com. Ingat juga untuk berlangganan atau subscribe kanal YouTube kami dengan kata kunci RPK FM. Kini kita ikuti acara selanjutnya.
96,3 RPK FM. Lagu-lagu pujian favorit Anda ada di sini. We've turned the page, for a new day has dawned.